Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sayangku kepada para sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu di dalam kegembiraan dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali babakan bertemu dengan hari kemudian yang ketiga. Saya kutipkan lagi di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan bolehlah jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selama ini kita menyangka bahwa tindak tanduk kita, selama ini kita menyangka iman dan akidah kita kepada Allah sudah merasa benar. Akan tetapi ceklah dulu hati kita. Cross check hati dulu. Bacalah dirimu dengan nama Tuhanmu di hatimu. Yang hadir, yang hudur di hati kita itu masih siapa? Yang wujud, yang berkuasa, yang menjadi pemimpin hati kita itu siapa? Tentunya kita sudah menyadari bahwa yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, serta yang menjadi raja dan pemimpinnya hati kita selama ini kan kita sendiri. Maka itulah kita dipaksa. Maka itulah kita diutus, maka itulah kita diperintah untuk berperang. Melawan siapa? Bukan melawan yang ada di luar-luar itu. Akan tetapi berperang, melawan, berperang, mengusir
hawa nafsu kita sendiri, berperang untuk mengusir penjajah-penjajahnya hati, yakni iblis dan syaitan yang selama ini kita tuhankan. Maka dari itu perangilah, wajib berperang dengan jalan berbaiat. Itu yang termudah. Bila Anda berperang sendiri, ya butuh waktu puluhan tahun, belum tentu bisa memenangkan. Maka diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Jadi bagi hamba Allah itu tak suka berperang. Namun bagi hamba setan, hamba iblis, hamba hawa nafsu, sukanya memang berperang. Bahkan iblis dan setan menjadi penguasa di dalam hati ini selama ini, yang selalu memerangi kuasa Allah, menjadi kuasa iblis dan setan di hati kita selama ini. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Jadi apakah mungkin kita bisa membenci diri kita sendiri, padahal itu baik bagi dirimu? Jadi maknanya jangan cinta pada dirimu sendiri. Cintailah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menyembah kepada Allah sementara di dalam hati kita yang kita sembah bukan Allah. Akidah dan iman kita hanyalah bertekuk lutut, sujud, patuh kepada iblis dan setan yang selalu menyesatkan hati manusia. Jadi yang dimaksud berperang ini lambang-lambang peperangan yang ada di zahiriyah, lambang-lambang peperangan yang ada di syariat, lambang-lambang peperangan yang ada di dunia ini sudah ada di dalam masing-masing tiap-tiap diri manusia, yakni memerangi kemungkaran, memerangi angkara murka. Karena angkara murka itu adalah diri kita sendiri selama ini. Hawa nafsu kita sendiri selama ini yang mau-maunya jadi budaknya syaitan, yang mau-maunya jadi utusan syaitan. Maka kembalilah kepada jati dirimu. Maka kembalilah kepada utusan Tuhanmu. Jadilah utusan Allah. Jangan jadi utusan syaitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu atas hawa nafsumu, padahal ia amat buruk bagimu di hatimu. Seolah-olah kita selama ini menjadi pengurusnya hati, menjadi pemimpinnya hati, sehingga kepengurusan Allah atas diri kita, sehingga kepemimpinan Allah bagi kita selama ini tak ada sedikit pun, tak berguna. Karena apa? Karena Allah selama ini tidak kita tuhankan. Sejatinya kan begitu. Kita tidak pernah mentuhankan Allah di hati kita, kecuali kita mentuhankan diri kita sendiri di hati kita selama ini. Maka itulah
seolah-olah itu bisa membahagiakan hati. Akan tetapi sesungguhnya hal itu bisa merusak hati. Hal itu bisa membuat bencana-bencana hati. Hal itu bisa membuat tsunami-tsunami hati. Maka itulah, jadi hari kesudahan itu adalah tempat kebahagiaan, tempat kegembiraan, yakni kembali kepada hakikat sejati diri manusia kita. Kembali lagi dari mana kita datang. Dulu ketika kita belum berada di dunia ini kan kita tidak ada. Kan kita goib. Kan kita tidak wujud. Kan kita tidak hidup. Kan kita tidak berkuasa. Kan kita tidak bisa apa-apa. Loh kok malah ketika kita didatangkan ke dunia ini kok merasa jadi Tuhan daripada jadi hamba. Kok merasa jadi pencipta daripada menjadi Abdullah. Maka tahu dirilah kita dari asal usul mana kita datang dan kembali kepadanya lah kita berpulang. Jadi hari kemudian itu ya tempat asal kita datang. Itulah tempat kembali. Itulah tempat kebahagiaan dan kegembiraan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua merasakan kegembiraan, merasakan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.